Biarlah aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Hari ini Jumat 10 Februari 2023. Saya akan bacakan susunan acara kita pada petang hari ini. Pemimpin acara saya sendiri, Bu Marta Solah. Lagu buka nanti kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 40, Tuhan pimpinlah aku. Doa buka. Terima kasih kepada saudara-saudara terkasih yang mengasihi orang tua kami yang hadir di sini, yang memberikan acara penghiburan. Kami akan membaca riwayat singkat hidup orang tua kami. Nama Berliana Panggabean. Beliau ini anak kedua dari orang tuanya. Lahir di Tarutung tanggal 5 Juli 1941. Menikah dengan orang tua kami, bapak kami bernama Anwar Papahan, dan minta maaf beliau tidak bisa hadir karena ada di luar negeri.
Ibu Berliana Panggabean memiliki 4 orang cucu. Memiliki 3 anak. 3 anak, yaitu pertama saya David Pakpahan yang menikah dengan Betty. Anak kedua Betty Grace yang menikah dengan almarhum Nur Syahid Tambunan. Anak ketiga Moses Pakpahan menikah dengan Dewi Al. Memiliki 4 cucu. Pertama Marcella Pakpahan, anak dari Moses Pakpahan. Kemudian Nicholas Tambunan, lalu Neo Tambunan, dan Noel Tambunan. Riwayat sakit. Di bulan Oktober tahun 2022 dirawat di ICU karena kelainan katup jantung. Menurut hasil analisa diagnosa dokter, kemampuan jantungnya hanya 58%, dan kalimat yang membuat saya agak jatuh saat itu adalah kita tunggu saja. Jadi dari sejak bulan Oktober tahun 2022 ini kita tunggu saja. Beliau sangat rajin, tidak pernah berhenti kerja. Bahkan tahun baru ini masih bikin kue. Itu membuat saya deg-degan. Dan benar, Rabu dini hari tanggal 8 September beliau kena serangan jantung. Februari beliau kena serangan jantung. Kami kira hanya demam biasa. Kami mungkin terlambat membawa. Kami bawa sudah sore hari kemudian. Dan puji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Cita-cita beliau untuk diminyaki, kami panggil pendeta, dan menjadi kesukaan saya pada saat saya menyentuh pundak beliau. Beliau terbangun, disaksikan oleh ketua-ketua dan pendeta. Puji Tuhan, beliau masih bisa respon. Dan apa yang terjadi ini merupakan mukjizat buat saya. Terima kasih kepada saudara-saudara seiman yang datang saat ini memberi penghiburan. Biarlah riwayat hidup beliau yang penuh dengan iman dapat kita mengikuti jejak Yesus, teladan Yesus sampai di akhir hayat. Dia tetap pada Rabu malam itu tetap mengikuti Zoom Rabu malam. Tetap mengikuti Zoom Rabu malam. Dia berdoa pada saat Bapak Ketua Roni kita gaul berdoa. Saya terenyuh. Orang tuanya tetap memelihara imannya walaupun statusnya kena serangan jantung. Biarlah ini menjadi teladan buat saya juga agar tetap rajin untuk menyembah Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi kabar baik kepada kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu diberkati. Terima kasih.
secara khusus keluarga besar Papahan dan Panggalian yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman karena pengalaman duka yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan bila mana hal ini terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Kali Pencipta kita, maka saya menuntun umat-umat Tuhan mengenang pengalaman Raja Daud pada waktu dia punya anak berumur 12 tahun, sakit keras, dan menurut diagnosa pada waktu itu dia pasti mati. Dituliskan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-10. Lalu Daud bermohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ini seorang raja. Dia berpuasa, dan tentu doa yang dimohonkan Daud, Tuhan, saya mau anak ini Tuhan berikan kesembuhan. Dan bahkan di dalam ayat yang lain, Tuhan, kalau berkenan Engkau, lebih baik saya yang mati daripada anak itu mati. Sehingga permohonannya kepada Tuhan, dia berdoa, berpuasa, dia berkabung dan tertidur di atas tanah. Ini seorang raja. Dan yang terjadi adalah pegawai-pegawai istana memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud, dihadapkan kepada sakit dan menjelang kematian yang dialami oleh anaknya itu. Sehingga di dalam ayat selanjutnya, pada saat Daud melangkah dari tempat pembaringannya dari atas tanah, dia memperhatikan pegawai-pegawai istana raja sedang bisik-bisik. Karena pikiran mereka, sakit saja Daud sudah berduka. Sakit saja Daud sudah gak mau makan, sudah tidak mau kembali ke istananya, tidur di tanah berkabungkan. Aduh. Wah. Tapi luar biasa. Dalam ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah Daud bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Pada saat Daud mendengar bahwa anak itu telah mati, dia bangkit dari tidurnya, berbaring. Dia pergi ke istana. Dia mengganti pakaiannya. Dan dia memberikan perintah kepada pegawai istana itu, sediakan makanan bagiku. Tapi pada saat apa yang dia doakan supaya anak itu sehat, justru anak itu meninggal. Lalu Daud apa? Bangkit dari dukanya. Dan dia meminta, sediakan makanan kepada Daud. Ini adalah satu kisah yang mengherankan kepada istana pegawai, istana raja pada waktu itu. Mereka berpikir kalau dikasih tahu anak itu telah meninggal, maka Daud bisa lebih berduka pada saat dia sakit. Tetapi pada saat anak itu diberitahukan telah meninggal, kenapa Daud bangkit dari dukanya? Ternyata iman Daud dituliskan di dalam Mazmur 116. Berharga kematian setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sudah diusahakan semaksimal mungkin dihantarkan ke rumah sakit. Oh, kebahagiaan pendeta
kami sebagai pendeta dan penatua sempat mendoakan dengan peminyakan sebagaimana yang diimani seseorang orang Kristen. Data statistik katakan kalau ada tahun 2023 ini lahir di atas dunia ini 100 orang, maka kita tunggu tahun berikutnya juga akan ada mati 100 orang. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara? Saya melihat kematian orang yang kita kasihi ini meninggalkan berkat kehidupan kepada keturunannya di atas dunia. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 28, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Lalu Abraham orang yang percaya itu suntuk umurnya, lalu dia meninggal. Dalam ayat yang ke-11, setelah sepeninggalan Abraham, maka Tuhan memberkati keturunan Abraham di atas dunia itu, yaitu anaknya Ishak. Saya mendengar orang yang kita kasihi almarhum ini adalah orang yang setia kepada Tuhannya, seorang penatua diakon di jemaat di mana beliau ini berbakti. Bahkan saya dengar dari Pak Pendeta semasa hidupnya bahwa teladan yang ditinggalkan oleh orang tua ini, dia tidak suka terlambat ke tempat perbaktian. Biasa, tidak suka terlambat dalam perbaktian. Dari pengalaman rohani ini saya melihat pengalaman Ayub yang dituliskan di dalam firman Tuhan, katakan, selagi nafas ada dalam lubang hidungku, maka Ayub tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Dan anak-anak, cucu menantu, handetolan, berbahagialah saudara, punya orang tua yang meninggalkan teladan yang baik dalam kehidupan. Kenapa saya katakan berbahagia? Kita buka firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Kita boleh melihat orang tua kita ini usia 82 tahun telah beristirahat. Kita mendengar semasa di penghujung kehidupannya 52% kemampuan jantung bekerja untuk mensuplai kehidupan sehari-hari. Ayat Alkitab katakan, walaupun fisik orang tua kita ini semakin lemah dari hari ke hari, tetapi kehidupannya semakin diperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Amin, saudara-saudara. Saya adalah Tuhan yang kami layani, sumber segala berkat. Teristimewa bila mana ada umatmu yang sedang bersedih hati, berduka oleh karena kematian. Kami telah dituntun oleh firman Tuhan bahwa setiap kematian orang yang dikasihi Tuhan meninggalkan berkat kehidupan, kedamaian di tengah-tengah kami, keluarga yang berbeda. Bila mana mereka mengalami kehilangan, Engkau sendiri Yesus Kristus yang kami sembah juga pernah mengalami hal yang sama, dan Engkau senantiasa memberikan berkat kedamaian, berkat keteguhan iman. Kiranya segala firman Tuhan yang Engkau telah tuliskan dalam firman-Mu, jadilah demikian ke atas
kehidupan keluarga yang berduka. Sekiranya segala firman Tuhan jadilah demikian ke atasnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Bila mana engkau berdoa, bernyanyi, baca firman Tuhan dalam kehidupanmu, kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bahagian kita sekalian sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, semoga keluarga diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dari surga. Tiba kita kepada sambutan untuk duka cita. Tetapi sebelum Bapak Pendeta menyampaikan kata duka cita, saya mau kita semua jemaat Malakajaya memilih satu kata untuk boleh kita sampaikan supaya keluarga mengetahui bahwa jemaat Malakajaya sangat mengasihi Opung Marcella. Mungkin saya bisa mulai dari saya, rajin. Boleh Bapak Arthur mulai? Di tempat saja mungkin suaranya boleh kedengaran lebih. Satu kata saja. Setia. Mungkin kita satu-satu supaya Pak Bapak. Saya lihat inilah orang yang paling setia di gereja. Bila mana dia Satu kata saja Pak. dia rajin, Rajin, bersyukur, pendeta, tangguh, tangguh, kuat, Ibu Pendeta, hormat, Ibu Batubara, rajin, Anes, setia, kuat, semangat, semua bahwa Ibu ini sangatlah rajin, tangguh, setia. Itu yang teladan bisa kita ikuti bagi para anak, cucu maupun keluarga. Nah, untuk kita tidak bisa memberikan kata sambutan satu persatu, tetapi akan diwakili oleh Bapak Pendeta. Biarlah satu kata tadi yang telah kita pilih itu boleh menguatkan keluarga supaya boleh terhibur dengan dipanggilnya Opung Marcella untuk Tuhan panggil untuk bisa beristirahat. Puji Tuhan untuk waktu yang baik pada malam Sabat ini dalam ruangan, salah satu ruangan rumah duka di rumah sakit UKI ini, kita boleh bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Kami atas nama Jemaat Malakajaya dengan segala kerendahan hati menyampaikan turut merasakan duka cita yang dalam yang dirasakan oleh keluarga. Untuk sebagai anggota jemaat sudah lama berjemaat bersama dengan Inang ini, dan itulah tadi satu kata yang bermakna yang sudah disampaikan oleh kami yang mengasihi. Semoga teladan hidup dari Inang ini akan terlihat dan terus berlanjut di dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keluarga saudara David, dalam kehidupan keluarga Ibu Neti, dalam kehidupan keluarga Moses, dan tentu semua bersama dengan anak-anak. Apa yang sudah disampaikan tadi ini spontan, gak diatur-atur, spontan tadi, gak ada di urutan acara itu, spontan saja, dan itulah yang sudah diungkapkan. Biarlah kita tetap setia sampai Tuhan kita datang menjemput kita. Kami berdoa semoga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan dan roh hikmat untuk tetap berjalan di dalam iman. Sekalipun saat ini berada di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan mengatakan kita tidak perlu takut, sebab
aku menyertai engkau. Roh Kudus, akhir kata dari kami, sekalipun di tengah-tengah duka cita, marilah kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam pergabungan yang kami hormati. Kami atas nama Wilayah 5 dengan 11 gereja dan kurang lebih 900 anggota jemaat datang mewakili mereka mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu yang kita kasihi, Ibu Pak Pahan Guru Panglebian. Saya salut melihatnya, ya salut. Tapi kita harus bangga, ya di dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan usia manusia itu berapa? 70 tahun. Lebih dari itu kesenangannya adalah pekerjaan. Tapi kita lihat, ibu ini tidak ada saya lihat sakit penyakit selama saya bergereja di Malakajaya. Tidak ada sakit penyakit. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya yang setia menderita saudara-saudara penyakit. Sebabnya beliau beristirahat. Amin. Iya. Beristirahatnya ibu yang kita kasih ini, kita bersyukur saudara-saudara. Tuhan tidak berikan beliau ini penderitaan. Memang begitu. Kalau orang yang setia, maaf kata ini, saya bukan mau banggakan mertua saya. Mertua saya juga begitu. Tuhan tidak berikan dia menderita. Pas hari Jumat seperti ini juga meninggal, saudara-saudara. Jadi mari kita setia kepada Tuhan agar penderitaan dan sakit penyakit itu tidak datang pada kita. Kalaupun datang nggak lama-lama, saudara-saudara, ya nggak lama-lama. Jadi sekali lagi atas nama jemaat dari Wilayah 5, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam, selamat sahabat bagi saudara-saudaraku dalam Tuhan. Saya adalah adik dari bapaknya David. Mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat Malakajaya, Pak Pendeta Bahu dan Pendeta Malam, dan juga ketua jemaat BWA, bahkan seluruh anggota yang sudah diwakili oleh Pak Bahu tadi dari Wilayah 5. Kami tidak bisa membalas kebaikan dari saudara-saudara. Hanya kami berdoa kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada semua anggota jemaat yang sangat menunjukkan kasihnya kepada keluarga kami sendirian. Bapak Ibu lah saudara-saudara kami yang terdekat. Secara adat Batak tidak akan dilaksanakan untuk melepas jenazah dari kakak kami ini. Tetapi seluruh anggota jemaat Malakajaya, bahkan dari Wilayah 5 TKI, menunjukkan rasa turut berduka cita dan simpati yang dalam kepada kami. Kami sangat dikuatkan. Jadi, saudara-saudaraku, tidak ada kata-kata yang terindah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu yang mengasihi kami. Kiranya terima kasih banyak kami boleh diterima dengan baik, dan doa kami juga kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada anggota jemaat Malakajaya, bahkan Wilayah 5, ya, agar kiranya juga kita tetap setia kepada Tuhan, dan pertemuan yang indah ini akan dilanjutkan juga untuk pertemuan di mana Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih, dan pada kami tetap juga mengharapkan kehadiran dari semua saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mengasihi kami dari anggota jemaat Malakajaya dan bahkan dari Wilayah 5, di mana kita akan mengadakan perbaktian besok dan melepaskan untuk tempat peristirahatan sementara dari kakak kami ini
kami tetap mengharapkan kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akan disambung lagi oleh anak kami David. Selamat malam, selamat sahabat. Puji Tuhan atas firman Tuhan, bahkan satu-satu kata dari setiap orang yang melambangkan bagaimana ibu yang saya kasihi. Berarti saudara sangat perhatian kepada ibu saya. Pandai bahwa setiap langkah adalah penderitaan buat ibu saya naik tangga itu karena osteoporosis. Biarlah semangat dari ibu saya kami bisa tiru dan teladani. Dari sejak bayi cucu-cucunya ini sudah diajar bagaimana datang ke gereja tepat waktu. Biarlah kita saling mendoakan bahwa iman ibu ini diwariskan kepada kami. Biar kerinduan yang sudah diucapkan untuk pertemuan kita yang indah pada saat Yesus datang untuk kedua kali di awan awan, kita semua dapat bergandengan tangan menyambut Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, bersama dengan ibu yang kita kasihi. Puji Tuhan dan terima kasih. Buka lagu Sion edisi lengkap nomor 159. Hadirin kami. Tak lama lagi masuk surga. Malam lalu dalam terang mulia. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kasih yang bersemangat dalam kerjaan surga, kembali pada penutupan acara ini Tuhan, kami berterima kasih karena kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam acara. Biarlah Tuhan dengan apa yang kami lihat dan saksikan pada malam hari ini menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kami, bahwa segala sesuatu ada masanya dan apapun yang di bawah langit ada waktunya. Oleh sebab Tuhan, dengarlah permohonan kami ini dan mengampuni Tuhan kami atas segala salah dosa kami itu banyak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman kepada jemaat Malakajaya dan juga hadirin, kebaktian Sabat besok akan diadakan di rumah duka ini. Kita akan mulai tepat jam 9. Itu asik. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Malam Selalu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Kita masih bisa bertemu saat ini walaupun di dalam acara kedukaan sehubungan dan meninggalnya orang tua yang kita kasihi, orang tua daripada sahabat kami. Di sini kami datang dari alumni UNAI. Saya Anggia, ada Ade, ada saudara Nelson, ada Dede, ada saudara Fertil, saudara Ernest sama Tati. Saya masih ingat saudara. Demikian susunan acara yang kami buat. Pertama kita akan nyanyi, habis nyanyi Aku selalu
Betty dan juga David, juga Betty. Kami datang dari tempat kami masing-masing untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga ingin menguatkan sahabat-sahabat kami ini serta keluarga atas kedukaan dengan beristirahatnya ibu kita yang kita kasihi. Kiranya penghiburan dari Tuhan dan juga kekuatan dan juga kesehatan sampai kita boleh mengantarkan orang tua kita ini ke tempat peristirahatannya yang sementara. Untuk menghibur, kita mengerti bahwa kadang-kadang kata-kata manusia tidak cukup untuk menghibur kita. Tapi Betty dan juga Neti pasti sudah merasakan begitu besar kasih dari orang tua kita ini, dan nanti sesudah acara pemakaman pasti akan merasakan kerinduan yang sangat akan kehadiran dari ibu kita ini maupun Bu. Kiranya itu demikian dari saya. Dan Betty, dari saya khususnya saya perhatikan dulu sejak diundang, kalian patut bersyukur kepada Tuhan untuk seorang ibu pejuang yang tangguh. Kalau bukan karena mengandalkan kekuatan Tuhan, oleh karena seorang ibu yang beriman, kalau hitung-hitungan matematika dunia mungkin kalian susah untuk masuk di United Tamat pun. Dan saya melihat bagaimana semangatnya Namburu ini, apa aja yang halal dia kerjakan, sampai akhirnya David maupun Neti selesai dari Unai. Dan lebih dari itu, Tuhan sungguh baik, oleh karena Namburu ini, Opo Marshall Namburu ini diizinkan Tuhan beristirahat setelah khususnya ketiga cucunya anak-anak Neti, ketiga cucunya udah besar, sudah bisa masih 2 saat lalu kalau nggak salah di gereja masih ketemu, masih ngobrol. Di tahun baru salat keberapa masih dipanggil saya, sudah dibuatin kue nastar, 1 toples sudah disiapin di kresek. Begitu dia lihat saya, sini loh Bapak, terus bisik, ini Bapak ya. Suka dari seorang ibu pejuang yang tangguh ini. Jadi kalau melihat dari sisi umur, dari keteladanan yang diberikan, tidak seharusnya lagi kalian berduka. Itu diteruskan. Tapi yang namanya manusia, saya pun, ibu saya meninggal umur 81 tahun, 3 bulan masih saya tangisi. Sekarang kalau saya setiap ke San Diego pun, makanya saya suka ke San Diego datang sendirian. Besok 12 Februari, hari Minggu 12 Februari, itu ulang tahunnya. Janji Tuhan buku 2 Tesalonika 4:16 katakan apa? Kalau nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, lalu malaikat Yesus dan seluruh penghulu malaikat, dia bilang akan turun dari surga. Lalu apa dikatakan? Semua orang benar yang mati dalam kubur itu duluan dibangkitkan, bangkit dan sudah memiliki tubuh yang kekal. Baru siapa? Orang-orang benar yang masih hidup diubahkan. Namburu duluan. Imannya luar biasa, perjalanannya bersama dengan Tuhan membuktikan keberhasilan kalian. Biarlah keluarga besar terberkati, walaupun setelah Namburu ini sudah tidak ada, justru kalian akan lebih terberkati oleh karena kalian juga akan meneladani seluruh hal yang positif. Ketangguhan Namburu ini akan juga menjadi bahagian kalian semua. Terberkatilah semua cucunya. Yang 4, nama Tuhan yang akan ditinggikan. Demikian ungkapan penghiburan dari kami. Tuhan memberkati. Ayat firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang tua yang kita kasihi, Nyonya Berliana Papahan Boru Panggabean Opu Marcella Boru ya, 82 tahun. Kalau dilihat, kalau saya mengalami sendiri, orang tua saya meninggal umur 68 tahun. Orang tua saya, ayah, ketika dia meninggal, 10 tahun dia stroke, menderita di tempat tidur. Jadi serba salah memang semua kepada, kalau orang Batak bilang pinopar ya, anak-anak, mantu dan cucu. Ada kegiatan masing-masing dan lain sebagainya. Orang tua kami ini meninggal begitu penderitaan 10 tahun. Seharusnya kami pun sungguh dengan tidak terlalu mempunyai beban berat atas kepergiannya, seharusnya demikian. Namun yang kami alami adalah, padahal orang tua kami ini kan sudah 10 tahun dia stroke di tempat tidur, semua dibantu dari A sampai Z, itu dibantu, dia nggak bisa bergerak. Seharusnya kita sudah ikhlas melepasnya, namun begitulah tangisan daripada semua kami keluarga, anak, mantu dan cucu. Ternyata seberat apapun penderitaan yang sudah kita lihat, jika ditinggal orang yang dikasihi, duka tetap menyelimuti kita. Apapun panjang umurnya orang tua, dia tidak sakit, anak-anak sudah berkeluarga semua, sudah bekerja, namun kesedihan tetap meliputi orang-orang yang ditinggalnya. Kami pun demikian merasakan kesedihan itu kepada sahabat kami, David, Neti maupun Betty, begitu juga dengan anak mantu dan cucu ya, begitu juga keluarga besar. Kami sangat merasakan. Kalau dilihat tadi, Nyonya Berliana Papahan Boru Panggabean Opu Marcella Boru ini 82 tahun. Seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, sudah bonus yang diberikan Tuhan. Namun kami merasakan duka itu tetap dirasakan oleh keluarga. Menguatkan seluruh keluarga ya, terutama sahabat kami, Dave, Neti dan Betty, semua keluarga di sepeninggalan daripada orang tua yang kita kasihi, diberkati Tuhan, diberikan damai, kalian tetap bisa bersatu, saling mendukung agar tetap merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita berharap suatu kelak nanti kita akan bertemu dengan orang yang kita kasihi di suatu saat bila mana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Sekali lagi turut berduka kepada seluruh keluarga. Amin. Tutup dengan lagu Sion, muka dengan
Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Ada dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9, yang mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup untuk dirinya sendiri dan manusia itu tidak mati untuk dirinya sendiri pula. Begitu juga ya Tuhan, karena di dalam firman itu disebutkan bahwa manusia itu adalah milik Tuhan. Dan kami sangat senang dengan pengharapan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami, bahwa kematian adalah bukan daripada akhir segalanya. Masih ada. Kepada kami yang ada di tempat ini juga kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberkati kami sepanjang malam ini. Dan apabila kami kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Roh Tuhan yang menyertai kami sampai tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Oh Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan. Namun sebelum kami mengakhirinya, kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar apa yang kami mintakan kepadamu tidak terhalang adanya. Di dalam nama anak Yesus yang telah mati menjadi juru selamat dan penuh